Dokter pendidik klinis. 1. Dokter Rina, seorang dokter pendidik klinis, sedang mengajar mahasiswa kedokteran tentang teknik anamnesis. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen penting dalam anamnesis? A. Riwayat penyakit sekarang. B. Riwayat penyakit dahulu. C. Riwayat penyakit keluarga. D. Riwayat sosial ekonomi. E. Riwayat pengobatan alternatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen penting dalam anamnesis meliputi riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dan sosial ekonomi. Riwayat pengobatan alternatif bukan merupakan komponen wajib dalam anamnesis standar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam perannya sebagai dokter pendidik klinis, Dr. Budi menggunakan metode pembelajaran, bedside teaching. Apa keunggulan utama dari metode ini? A. Lebih hemat biaya dibandingkan metode lain. B. Memungkinkan interaksi langsung antara pasien, mahasiswa, dan pengajar. C. Tidak memerlukan persiapan dari pengajar. D. Mengurangi beban kerja rumah sakit. E. Meningkatkan privasi pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama, bedside teaching, adalah memungkinkan interaksi langsung antara pasien, mahasiswa, dan pengajar, memberikan pengalaman pembelajaran yang autentik dan kontekstual. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dr. Siti, seorang dokter pendidik klinis, sedang mengevaluasi keterampilan klinis mahasiswa. Manakah dari berikut ini yang merupakan metode penilaian paling objektif untuk menilai keterampilan prosedural? A. Multiple choice question atau MCQ. B. Essay. C. Objective structure clinical examination atau OSCE. D. Portofolio. E. Presentasi kasus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa OSCE merupakan metode penilaian yang paling objektif untuk menilai keterampilan prosedural karena menggunakan standar yang terstruktur dan dapat mengukur berbagai aspek kompetensi klinis secara langsung. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dr. Adi, dokter pendidik klinis, menghadapi dilema etis ketika seorang pasien menolak menjadi subjek pembelajaran bagi mahasiswa. Tindakan terbaik yang harus dilakukan Dr. Adi adalah A. Memaksa pasien untuk berpartisipasi demi kepentingan pendidikan. B. Mengabaikan keberatan pasien dan tetap melibatkan mahasiswa. C. Menghormati keputusan pasien dan mencari alternatif pembelajaran lain. D. Memberi insentif finansial kepada pasien agar bersedia berpartisipasi. E. Meminta pimpinan rumah sakit untuk membuat kebijakan wajib berpartisipasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menghormati otonomi pasien adalah prinsip etika kedokteran yang fundamental. Dokter pendidik klinis harus menghormati keputusan pasien dan mencari alternatif pembelajaran yang tidak melanggar hak pasien. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam konteks pendidikan kedokteran berbasis kompetensi, Dr. Maya sebagai dokter pendidik klinis harus memahami konsep Entrustable Professional Activities atau EPAS. Apakah definisi yang paling tepat untuk EPAS? A. Kegiatan administratif yang harus dikuasai dokter. B. Unit-unit kompetensi yang dapat dipercayakan kepada peserta didik tanpa pengawasan langsung. C. Sistem penilaian berbasis portofolio. D. Metode pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan kedokteran. E. Standar akreditasi untuk institusi pendidikan kedokteran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa EPAS didefinisikan sebagai unit-unit kompetensi yang dapat dipercayakan kepada peserta didik untuk dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan langsung, setelah mereka mencapai level kompetensi tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dr. Rudi, seorang dokter pendidik klinis, sedang mengajarkan teknik pemeriksaan fisik kepada mahasiswa.
Dalam pemeriksaan jantung, urutan auskultasi yang benar adalah A. Aorta, pulmonal, tricuspid, mitral. B. Mitral, tricuspid, pulmonal, aorta. C. Aorta, mitral, tricuspid, pulmonal. D. Mitral, aorta, pulmonal, tricuspid. E. Tricuspid, pulmonal, aorta, mitral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan auskultasi jantung yang benar adalah aorta, pulmonal, tricuspid, mitral atau APTM, yang juga dikenal sebagai urutan atas bawah, kanan kiri, sesuai dengan posisi anatomis katup jantung. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam perannya sebagai peneliti, Dr. Lia, seorang dokter pendidik klinis, hendak melakukan penelitian klinis. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip etik dalam penelitian kedokteran? A. Respect for persons. B. Beneficence. C. Non-maleficence. D. Justice. E. Profitability. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip etik dalam penelitian kedokteran meliputi respect for persons atau menghormati otonomi, beneficence atau berbuat baik, non-maleficence atau tidak merugikan, dan justice atau keadilan. Profitability atau keuntungan finansial bukan merupakan prinsip etik penelitian. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dr. Hadi, dokter pendidik klinis, sedang mengajarkan tentang evidence-based medicine. Dalam hierarki bukti ilmiah, jenis penelitian yang memiliki tingkat bukti tertinggi adalah A. Studi kasus. B. Uji klinis acak terkontrol. C. Studi kohort. D. Studi kasus kontrol. E. Tinjauan sistematik dan meta-analisis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam hierarki bukti ilmiah, tinjauan sistematik dan meta-analisis memiliki tingkat bukti tertinggi karena menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai penelitian berkualitas tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dr. Nina, seorang dokter pendidik klinis, menggunakan metode Problem-Based Learning atau PBL dalam pengajarannya. Apa kelemahan utama dari metode ini? A. Kurangnya interaksi antara mahasiswa. B. Terlalu berfokus pada aspek teoritis. C. Membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode konvensional. D. Tidak dapat diterapkan dalam pendidikan klinik. E. Mengurangi peran dosen sebagai fasilitator. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kelemahan utama PBL adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode konvensional, karena mahasiswa perlu waktu untuk mengeksplorasi masalah, mencari informasi, dan mendiskusikan solusi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Sebagai dokter pendidik klinis, Dr. Farid ditugaskan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi? A. Berfokus pada hasil pembelajaran. B. Menggunakan metode penilaian yang bervariasi. C. Mempertimbangkan kebutuhan individual peserta didik. D. Mengutamakan penguasaan teori dibandingkan praktik. E. Mengintegrasikan ilmu dasar dengan ilmu klinik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kurikulum berbasis kompetensi berfokus pada integrasi teori dan praktik, bukan mengutamakan salah satunya. Karakteristik lainnya meliputi fokus pada hasil pembelajaran, variasi metode penilaian, pertimbangan kebutuhan individual, dan integrasi ilmu dasar dengan klinik. Kita masuk soal berikutnya.